Kalau kita lihat kegunaan klinis modern, meskipun kuno, Xiaoyousan sangat relevan untuk masalah kesehatan di abad sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dapat berjumpa lagi. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang formula klasik Tiongkok yang diberi nama Xiaoyousan, di mana formula ini sering digunakan untuk permasalahan darah, terkhusus untuk perempuan. Sebelum kita mulai, silakan subscribe, komen, dan share. Formula ini adalah Xiaoyousan. Dia merupakan formula klasik TCM yang dikenal sebagai penyimbang emosi dan harmoni tubuh. Sangat efektif untuk mengatasi stres, kecemasan, dan gangguan pencernaan melalui pengaturan aliran energi di hati atau di liver. Formula Xiaoyousan ini sering disebut sebagai bubuk pengembara bebas, di mana dia merupakan ramuan herbal Tiongkok berusia hampir 800 tahun yang berfungsi melancarkan aliran energi di hati, menutrisi darah, dan memperkuat organ limpa. Formula ini menjadi solusi utama untuk masalah kesehatan modern seperti stres yang kronis, sindrom pramenstruasi atau PMS, dan depresi. Sejarah dan makna nama formula ini pertama kali dicatat dalam kitab medis pada masa dinasti Song, Taiping Huimen Heiqi Chufang, yang disusun sekitar tahun 1107 dan 1110 Masehi. Nama Xiaoyao diambil dari literatur Tao, karya Chuang Tzu yang berarti kondisi jiwa yang bebas, tenang, dan tidak terikat. Nah, kalau kita lihat dalam konteks medis, ini menggambarkan kondisi tubuh di mana energi mengalir tanpa hambatan, sehingga seseorang merasa rileks secara mental dan fisiknya. Komposisi atau bahan utama dari formula ini adalah Caihu sebagai bahan utama yang berfungsi untuk mengurai stagnasi energi hati dan meredakan ketegangan. Berikutnya ada Tanghui yang berfungsi untuk menutrisi dan menggerakkan darah untuk mendukung fungsi hati. Berikut juga ada Paisol di sini. Dia menenangkan hati dan menjaga nutrisi darah agar tidak terkuras oleh panas akibat stres. Ada juga di sini Paichu, di mana dia memperkuat limpa dan menghilangkan kelembapan pada tubuh. Begitu juga ada Fulin, dia berfungsi bekerja sama dengan Paichu untuk mendukung sistem pencernaan dan menenangkan pikiran. Ada Cekancau, akar manis yang diolah untuk mengharmonisasikan seluruh bahan dan memperkuat energi tubuh bagian tengah. Sengciang, atau yang lebih kita kenal dengan jahe segar, ini digunakan untuk membantu menjelaskan lambung dan mencegah rasa mual. Yang terakhir ada Pohe. Pohe herbal yang mengandung mentol yang membantu Caihu dalam mengurai stagnasi energi dan membersihkan panas yang bersifat ringan. Kalau kita lihat kegunaan klinis modern, meskipun kuno, Xiaoyousan sangat relevan untuk masalah kesehatan di abad sekarang ini. Beberapa kegunaan utamanya meliputi kesehatan mental, digunakan secara luas untuk meredakan rasa kecemasan, depresi, susah tidur yang disebabkan oleh tekanan emosional. Kalau untuk kesehatan wanita, sangat populer untuk mengatasi gejala PMS seperti perubahan suasana hati, nyeri payudara, dan siklus menstruasi yang tidak teratur. Kalau untuk sistem pencernaan, dia membantu mengatasi irritable bowel syndrome atau IBS dan gangguan lambung yang dipicu oleh stres psikomatis. Variasi formula ini seperti Xiaoyousan yang ditambahkan bahan untuk meredakan rasa panas di tubuh dapat digunakan untuk kondisi tertentu. Contohnya formula Xiaoyousan yang juga dikenal sebagai Tan Ce Xiaoyousan adalah modifikasi paling populer dari formula asli yang sangat efektif untuk kondisi stres yang sudah termanifestasi menjadi gejala panas atau peradangan. Xiaoyousan adalah versi ekstra dari Xiaoyousan.
dengan tambahan 2 herbal pendingin untuk mengatasi stagnasi energi hati yang telah berubah menjadi api atau panas internal. Ditandai dengan sifat lekas marah dan gejala fisik kemerahan. Perbedaan komposisi dan fungsi jenis ini menambahkan 2 bahan penting ke dalam 8 bahan dasar Xiaoyosan. Di sini ada penambahan Mu dan Pi. Dia berfungsi untuk mendinginkan darah dan menghilangkan panas akibat stagnasi. Terus di sini ada juga herbal Cece, berfungsi membersihkan panas dari 3 bagian tubuh, Sanjiao, dan meredakan iritabilitas atau rasa gelisah yang parah. Nah, kapan kita harus menggunakan jenis ini? Jika Xiaoyosan asli lebih fokus pada ketegangan dan aliran energi, maka Xiaoyosan dipilih ketika muncul tanda-tanda adanya panas di hati. Seperti gejalanya emosi meledak-ledak, rasa marah yang sulit dikendalikan, sangat irritabel atau perasaan terbakar di dada. Secara fisik, matanya merah, mulut terasa pahit, wajah kemerahan, atau mengalami sensasi panas yang mendadak, terutama pada masa menopause. Nah, kalau dilihat dari masalah kulit, yang muncul adalah jerawat yang meradang atau eksim yang memburuk akibat stres. Kalau pada para wanita atau para perempuan, muncul gangguan menstruasi di mana darah haid yang sangat banyak atau siklusnya yang terlalu pendek karena panas dalam darah. Ada jenis lain dari formula ini, masih pengembangan dari formula Xiaoyosan sebagai formula sama ya, yaitu Hei Xiao Yao San. Varian ini menambahkan Sheng Ti Huang atau Su Ti Huang. Ini biasanya diresepkan jika pasien tidak hanya mengalami stagnasi energi, tapi juga mengalami kekurangan darah yang parah, yang sering ditandai dengan kulit sangat kering dan pusing yang hebat. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan bagi teman-teman yang akan bertanya. Lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ya bermanfaat. Sehat selalu.